Sekarang di sini kita itu akan ceritakan tentang Leonor. Leonor itu siapa? Yang jelas dia itu tidak sefanatik Harmut. Dia melihat Rosman sebagai tuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Tapi dia di sini sefaksi Harmut, faksi Lizegang. Dia di sini juga tidak setua Rhyarda, si mat nomor 1 ini. Dan dia adalah seorang gadis yang tertarik dengan kakaknya Rosman, Cornelius, si kakak yang perhatian sama adiknya. Leonor di sini sangat menikmati ketika Cornelius dan Rosman sedang bercanda sebagai kakak adik. Dia tentu juga tidak setua Ottilie, ibunya Harmut, tetapi dia juga bermasalah ketika berhadapan dengan Harmut yang terlalu lebay ketika cerita tentang Rosmai. Dia berbeda dengan Brunhilde, sekalipun sama-sama Arch Nobelnya, Leonor ini lebih kalem dibandingkan Brunhilde yang sangat cerewet. Apalagi saat bahas trennya Ehrenfest. Dia juga gak segugupan Philin. Dia seorang Arch Nobel punya kebanggaan sendiri, berbeda dengan Philin yang gak percaya diri. Dan kesetiaannya Leonor tidak sebesar Philin yang sangat berhutang budi sama Rosman. Leonor itu gak ada hubungan apa-apa sama Rosman sebelumnya. Dan Leonor di sini gak sesempurna Lysileta yang sangat mendedikasikan dirinya kepada Rosman untuk membalas budi kepada Rosman yang telah menolong keluarganya. Sekalipun kesempurnaan sikapnya Lysileta di sini terganggu ketika Shumil terlibat. Yang jelas Leonor di sini mempunyai aura kecerdasan dan kedewasaan, itulah yang Rosman lihat. Dia di sini lebih mirip sarjana daripada kesatria. Dengan mata indigonya, rambut magenta. Ingin tahu lebih banyak? Mari kita dengarkan SS sudut pandang dari Lysileta. Keseharian tanpa tuan. Jadi di sini kita akan tahu apa yang terjadi di Royal Academy ketika Rosman balik ke Ehrenfest. Ketika Rosman transfer ke Ehrenfest, Leonor di sini juga ikut mengawal Rosman. Tetapi itu terlalu singkat bagi Leonor. Cuman sehari saja di kastil, Rosman udah balik ke kuil dengan Haigbeast-nya. Dan itu juga disetujui sama Cornelius dan Rhyarda. Rhyarda di sini mau balik ke rumahnya dulu. Kalau Cornelius di sini mau diskusi sama ayahnya terkait dengan koordinasi Ordo Kesatria saat menghadapi penguasa musim dingin. Mendengarnya, Leonor di sini bahagia. Cornelius menganggap serius kurangnya koordinasi Ehrenfest di Dieter sebelumnya. Padahal Leonor di sini sudah bilang ke kesatria yang lain betapa menyedihkannya kerjasama timnya Ehrenfest dibandingkan Dunkelverger. Tetapi semuanya pada masa bodoh. Leonor, apakah kamu mau ke Royal Academy? Kamu kan sebelumnya buru-buru menyelesaikan kuliahmu, jadi belum sempat menghabiskan waktu dengan teman-temanmu. Dan katanya juga kamu pengen meneliti sesuatu di perpustakaan. Kalau kamu pulang sekarang pasti nggak nyaman juga, kamu akan tertahan di sana. Kalau kamu balik ke Royal Academy, nanti aku akan kabari saat kami butuh bantuanmu. Leonor di sini setuju, karena kalau dia pulang sekarang dia pasti akan dihujani berbagai pertanyaan. Rhyarda perlu segera pulang, terutama masalah Traugott yang benar-benar bikin dia pusing. Ottilie di sini kagum dan simpatik. Rhyarda itu sangat bisa diandalkan, bahkan dengan umur segitu masih tetap bisa menjadi pelayan utamanya Rosmai. Dan masih ditambah dengan masalah cucunya itu. Melihat Rhyarda yang masih bisa menghadapi masalah yang cukup berat itu di umur segitu, Ottilie hanya bisa kagum. Leonor di sini melihat tingkah lakunya Traugott. Dia di sini setuju dengan Rhyarda memarahi Traugott untuk meminta dia mengundurkan diri sebelum Rosman tahu. Tapi kalau Rosman udah tahu, meminta Rosman untuk memecatnya segera. Sekalipun pada akhirnya Rosman tidak memecatnya, tetapi meminta dia untuk mengundurkan diri demi kehormatannya Rhyarda dan Bonifatius. Tapi baginya kelakuannya memang pantas untuk dibuang. Dia di sini yang tidak hormat, tidak patuh, menjelek-jelekan tuannya. Sangat membuat marah para pengikut yang benar-benar mengikuti Rosmai. Traugott di sini memiliki darah Archduke, tapi tidak mempunyai darah Lizegang. Jadi dia itu berbeda dengan aku maupun kamu. Dia itu pasti sangat tidak suka dengan adopsi Rosman saat ini. Tetapi itu tetap bukan alasan baginya untuk merendahkan tuan yang dia layani. Dia di sini itu sering sekali mengeluh tentang Rosmai di belakang. Jadi jujur saja, aku senang di sini dia sudah bukan pengikut lagi. Leonor di sini sering sekali memperhatikan kalau Traugott itu melihat Cornelius sebagai saingannya. Terlihat Cornelius lelah sendiri ketika menghadapi Traugott ini yang penuh dengan rasa iri. Traugott di sini sangat menyedihkan sampai neneknya sendiri meminta dia untuk dipecat. Ottilie di sini tidak melihat langsung, tetapi melihat reaksinya Rhyarda saja dia sudah tahu betapa keterlaluannya Traugott ini. Dengan tatapannya prihatin, dia di sini tuh menanyakan tentang Harmut. Mengingat anaknya ini sangat tergila-gila dengan Rosmai, dia sini hanya bisa khawatir saja.
Akhir-akhir ini dia di sini belum mendapatkan kabar dari anaknya. Semenjak surat terakhirnya yang sangat antusias kalau dia di sini dipilih sebagai pengikutnya Rosman sama. Ibunya di sini hanya bisa mendesah khawatir kalau anaknya di sini akan membuat tidak nyaman Rosman sama dengan cara yang sama sekali berbeda dengan Traugot. Leonor dan Cornelius juga khawatir, tapi dia hanya bisa membalas kalau Rosman sama itu cukup terkejut dengan antusiasme Harmut dan dia menghukumnya ketika dia menggunakan informasinya dalam insiden Traugot sebelumnya. Dan tampaknya Harmut juga belajar atas kesalahannya itu. Setidaknya dia percaya kalau Harmut tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan tuannya. Tapi ibunya di sini masih mengerutkan alisnya. Tapi Harmut di sini masih bekerja dalam bayang-bayang untuk memajukan tujuannya sendiri, bukan? Ketidakpastian dalam kata-katanya Leonor terlihat sama ibunya. Harmut di sini itu jika belum mengenalnya dengan baik, dia hanya akan terlihat sebagai bangsawan yang mempunyai senyum dan sikap yang sangat sopan. Jadi mudah untuk tertipu olehnya. Ibunya di sini meminta Leonor untuk bisa mengawasi anaknya itu ketika dia kembali ke Royal Academy. Cornelius juga memohon. Mereka di sini berekspresi sangat serius yang membuat Leonor di sini malah khawatir. Sebenarnya masih ada Brunhild yang mempunyai status Arknoble juga yang bisa menahan Harmut. Hanya saja dia di sini memang mungkin nggak cocok karena dia di sini pasti akan fokus untuk menyebarkan tren Ehrenfest. Leonor pun menyetujui untuk mengingatkan Harmut, terutama karena permintaannya Cornelius. Makasih Leonor, aku senang kau bisa menjadi pengikutnya Rosman sama. Melihat senyumannya Cornelius, dia di sini tuh nggak nyadar senyum sendiri juga. Leonor di sini menerima posisi sebagai kesatrianya Rosman bukan karena permintaan ayahnya saja yang sebagai putri seorang bangsawan Lisegang, tetapi juga karena dia di sini ingin lebih dekat dengan Cornelius. Bagi bangsawan itu mungkin akan menjadi alasan yang tidak senonoh. Leonor di sini mulai benar-benar memperhatikan Cornelius setelah dia di sini itu melakukan pelatihan yang sangat luar biasa dalam menjadi kesatrianya Rosman dan sangat serius dalam studinya. Dia di sini melihat perubahannya Cornelius yang biasanya kelihatan nggak begitu niat. Dia hanya melakukan sesuatu seminimal mungkin agar tetap pantas sebagai Arknoble. Menjadi seseorang yang sangat bekerja keras lebih dari siapapun. Leonor di sini benar-benar dikejutkan yang membuat dia di sini ingin mengawasi usahanya Cornelius itu selamanya. Dan Cornelius di sini mengajak Leonor untuk diskusi bagaimana bisa melakukan pelatihan pada magang kesatria saat ini, terutama karena Rosman juga pergi ke Ehrenfest, jadi semua kesatria juga bisa fokus dalam latihan. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dalam membahas itu dan keesokan paginya Leonor pun kembali ke Royal Academy. Langsung disambut sama Brunhild. Datangnya ke Royal Academy cepat banget, apakah sesuatu terjadi di kastil? Brunhild memang senyum tenang, tetapi keresahan yang luar biasa itu memang kelihatan banget sama Leonor. Dia melihat Harmut. Reaksi Harmut juga menunjukkan kalau memang ada masalah di aula utama. Dia pun meminta Brunhild sama Harmut untuk diskusi secara pribadi. Mereka pun masuk ke ruang pertemuan. Ketika pintu ditutup, Brunhild langsung menyipitkan matanya. Alisnya bergetar. Frustasi yang luar biasa, benar-benar menyebalkan. Itulah teriakan pertamanya. Brunhild itu marah banget sama Wilfrid. Salah satunya karena dia di sini meminta Rosman pulang pada hari yang sama ketika Rosman mendapatkan surat dari Hannelore Dunkelverger. Padahal undangan pesta teh itu bisa digunakan oleh Ehrenfest untuk membina hubungan yang baik dengan Dunkelverger. Leonor berasumsi pasti akan ditolak kan, sekalipun yang undang kandidat Arkduk, tapi ya yang mau diundang nggak ada, mau bagaimana lagi. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Undangan pesta teh itu bukan hanya untuk Rosman sama, tetapi untuk kandidat Arkduk Ehrenfest. Wilfrid pun terpaksa hadir. Tapi masalahnya yang diminta untuk menemani itu adalah Brunhild. Wilfrid bilang ke Brunhild yang kelihatannya udah dibisik-bisiki sama pelayannya ya, kalau ini adalah pesta teh untuk Rosman, jadi yang harus kerja itu adalah Brunhild sama pelayannya Rosman yang lainnya. Brunhild itu marah besar, gak suka diperintah-perintah sama Wilfrid, dia itu bukan pelayannya. Tentu dia hanya bisa ngomong sama Leonor sih. Harusnya di sini Wilfrid di sini berkonsultasi dengan Rosman, mengirimi surat dulu dan meminta Rosman kalau dia di sini juga dapat undangan. Setelah itu Rosman juga akan menginstruksi para pelayannya harus melakukan apa. Bagi Brunhild, Wilfrid yang mengabaikan itu dan memberikan perintah langsung kepadanya benar-benar tak termaafkan. Leonor mencoba untuk menenangkan karena Rosman sama kan juga sudah meminta untuk membantu Wilfrid juga. Yang membuat Brunhild di sini marah karena para pelayannya Wilfrid itu malah fokus untuk menyelesaikan kelasnya, jadi nggak ada waktu untuk membuat persiapan itu. Brunhild di sini membalas harusnya tugas para pelayannya itu membersihkan jadwalnya untuk kepentingan tuannya. Poin ini Leonor itu sangat setuju. Harusnya pelayannya Rosman dan Wilfrid itu bekerja sama, bukan pelayannya Rosman kerja sendiri. Padahal pelayannya Rosman juga berjuang dalam mengatur jadwal kelasnya. Ketika Rosman ini berkunjung ke perpustakaan, kenapa bisa pelayannya Wilfrid di sini tidak mengutamakan pesta teh untuk Wilfrid ini?
Spoiler dikit aja ya, kalau pelayannya Wilfried itu benar-benar ada yang busuk. Brunhilde di sini tuh merasa kalau Wilfried di sini arogan, egois, dia memprioritaskan jadwal pengikutnya, malah memberikan perintah kepada pengikut yang lainnya. Sopannya itu harusnya Wilfried memaksimalkan pengikutnya dulu, habis itu kekurangannya minta bantuan sama pengikutnya Rosmine. Sikapnya Wilfried itu mengingatkan dia ketika masa debutnya Brunhilde di sini disapa sama Veronica, dia benar-benar arogan, sangat membuat muak. Harusnya dia itu sudah tahu kalau Veronica di sini benar-benar memusuhi dan melecehkan Li Zhegang. Dan sekarang dia itu masih bertindak seperti dulu. Mungkin dia di sini berpikir kalau dia itu masih bisa memerintah bangsawan Li Zhegang bahkan setelah Veronica disingkirkan. Dia pasti tidak mau menerima kalau segala sesuatu itu sudah tidak seperti dulu lagi, kata Harmut dengan penuh cemoohan. Kalau kita di sini itu melihat dari sudut pandangnya Wilfried, pengikutnya, kita akan tahu kalau Wilfried ini memang diarahkan untuk bisa memanfaatkan apa yang dimiliki Rosmine. Ada orang yang mengarahkan Wilfried ini agar memandang semua orang itu berada di bawahnya, semuanya itu kepunyaannya. Jadi Wilfried di sini masih au berikutnya. Jadi nggak masalah berbuat semena-mena dengan yang lainnya, sekalipun itu dengan cara yang halus yang Wilfried bahkan tidak tahu. Balik ke sudut pandangnya Leonor, bagi mereka bertiga yang pernah direndahkan sama Veronica, tentu mereka sangat tidak menilai baik Wilfried ini yang dibesarkan sama Veronica. Leonor juga menambahkan kalau Wilfried ini mungkin sudah biasa untuk ditekankan agar bisa merendahkan bangsawan Li Zhegang, terutama karena neneknya, jadi itu masih membekas. Idealnya memang mereka harusnya tetap membedakan antara Wilfried dan Veronica, tetapi kenyataannya rambut, mata, ucapan, dan tindakannya itu sama semua, jadi ya bikin jengkel mereka lah. Harmut dan Brunhilde di sini mengangguk. Leonor mengamati, di sini kan Wilfried sudah dipisahkan dari faksi Veronica. Jadi sekarang itu kan pendukungnya adalah faksi netral dan faksi Li Zhegang, tetapi di sini dia itu malah merendahkan faksi Li Zhegang yang harusnya mendukung faksi netral atau faksinya Florencia saat ini. Melihat Wilfried yang hanya memperdulikan orang-orang di sekitarnya saja dan buta dengan orang lain, mau tak mau dia tetap akan membandingkan dengan Rosmine yang memperlakukan semua faksi itu setara, bahkan setelah diserang dan tidur selama 2 tahun. Jika Rosmine di sini memperlakukan mantan faksi Veronica dengan pandangan jijik, maka Leonor akan menilainya sebagai bangsawan biasa. Tapi Rosmine bisa menilai dengan sama rata pekerjaannya, bahkan faksi Veronica, contohnya Roderick dan yang lainnya. Hal itu menjadi salah satu alasan Rosmine di sini mendapatkan rasa hormatnya Leonor, yang membuat Rosmine di sini memang pantas untuk dia layani. Kamu tak perlu marah, Brunhilde. Di sini kita tak perlu menganggap itu sebagai perintahnya Wilfried. Kita di sini hanya perlu menggunakan dia untuk tujuan kita sendiri. Tidak ada salahnya kan kita di sini mempromosikan trennya Rosmine sama pada saat pesta teh kandidat Archduke, sekalipun tanpa kehadiran Rosmine sama. Brunhilde di sini udah paham banget, sekalipun dia di sini tuh frustasi, tetapi dia tidak akan melupakan tugasnya dan menyebarkan trennya Ehrenfest dengan penuh kepercayaan diri dan keanggunan sebagai pengikutnya Rosmine. Belum lagi, pesta teh ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melatih Listileta dan Filin. Aku ingin mereka berdua di sini mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin sebelum pesta tehnya Rosmine sama. Kegagalan tak bisa dimaafkan ketika itu bareng dengan Rosmine sama. Tapi untuk Wilfried sama, kegagalan itu hanyalah hiburan saja. Melihat Harmut itu memang cukup berlebihan ya. Wilfried bagaimanapun juga tetap kandidat Archduke, sekalipun dia di sini paham betapa tidak sukanya dengan Wilfried. Brunhilde di sini mengerutkan wajahnya. Dia sendiri tidak mengatakan sampai segitunya, tetapi secara garis besar dia di sini setuju karena Ehrenfest memang membutuhkan pelatihan untuk terbiasa dengan pesta teh, terutama dengan peringkat yang lebih tinggi. Karena Rosmine di sini bisa dengan sekejap mempunyai hubungan dengan kadipaten lain. Leonor hanya bisa terkejut sendiri menggunakan pesta teh dengan kadipaten yang lebih tinggi hanya untuk latihan saja. Mudah sekali dibayangkan kalau Filin di sini sebagai Lay Nobel akan berlinang air mata penuh ketakutan dan kecemasan saat mengikuti pesta teh dengan kandidat Arch Nobel dari wilayah tinggi. Tetapi karena dia di sini itu pengikutnya Rosmine, tak punya pilihan, dia di sini harus terbiasa dengan itu semua. Pesta teh dari Dunkelverger itu cukup mencurigakan sih karena itu dari kadipaten yang sempat menyerang untuk mengambil Schwarz dan Wyss. Harmut dengan percaya diri bahwa itu tak perlu dikhawatirkan karena Dunkelverger ternyata melihat kandidat Archduke Ehrenfest yang tampak muda itu bisa mendominasi dalam perang kesatria, melihat Rosmine sebagai seorang yang cerdas. Mencurigakan, jangan-jangan perkataannya Harmut ini dari Clarissa. Dan Harmut paham satu hal lagi kalau Hannelore di sini, adik perempuannya Lestilot, sebenarnya ingin meminta maaf atas perlakuan kasar kakaknya. Leonor di sini sangat percaya jika itu perkataannya dari Harmut. Karena Leonor di sini tuh masih ingat saat Rosmine tidur selama 2 tahun, dia selalu berkata dengan Cornelius kalau itu semua adalah kesalahan para pengawal atau kesatrianya yang tak bisa melindungi Rosmine. Jadi tentu setelah diter dengan Dunkelverger, Harmut pasti sudah mencari informasi mengenai Dunkelverger secara menyeluruh sebelum dia mengatakan hal itu.
Brunhilde di sini tuh bingung kenapa kok undangan itu ditujukan kepada semua kandidat Archdruid Ehrenfest termasuk cowok. Padahal Honeylord dan Rosman itu kan sekelas sama-sama kandidat Archdruid kelas 1. Harusnya mereka sering bertemu. Jadi seharusnya Honeylord itu kenal dengan Rosman. Dan kalau udah dekat biasanya yang diundang itu cuman yang cewek aja. Leonor mengingatkan kalau Rosman itu hanya berbicara dengan guru aja, jarang berbicara dengan teman sekelasnya karena dia di sini terlalu fokus untuk bisa segera lulus. Jadi dia nggak sempat bersosialisasi dengan kadipaten yang lain. Leonor tahu Rosman di sini ahli dalam banyak bidang, cuma masalahnya motivasinya itu muncul pada hal-hal tertentu saja. Masih ditambah dengan potensi dia bisa pingsan kapan saja. Padahal sangat penting bagi wanita bangsawan untuk memperdalam ikatan dengan bangsawan yang lain untuk mencari pasangan nikah atau membentuk hubungan diplomatis. Itu sangat dibutuhkan ketika mereka akan menikah dengan kadipaten lain juga. Brunhilde mau mencoba untuk berkata kalau Rosman itu sekarang kan gak sehat, siapa tahu tahun depan, tapi langsung dihentikan sama Leonor. Udahlah sobat, kita tak perlu berharap kalau di masa depan Rosman sama gak mengunci diri di perpustakaan, itu hampir mustahil. Leonor menghilangkan harapannya sekarang juga daripada kecewa nanti. Leonor di sini hanya bisa tersenyum kecil sambil membayangkan tugas utama dari para pengikutnya Rosman nanti memaksa Rosman meninggalkan buku-bukunya untuk bersosialisasi. Setelah beberapa waktu Leonor di sini kembali ke Royal Academy itu tidak sepenuhnya mulus ya. Terlepas dari ketidakhadiran Rosman, para bangsawan dari kadipaten lain mulai meminta informasi tentang jepit rambut dan tinsam. Sewajarnya Ehrenfest di sini harusnya menolak karena ketidakhadiran Rosman sama yang menjadi sumbu utama dari tren. Tetapi Wilfrid di sini dengan keras kepala menerima semuanya dan memaksa Brunhilde untuk menangani semua persiapan yang diperlukan, mengatakan kalau tak mungkin menolak undangan dari kadipaten berperingkat lebih tinggi. Pokoknya hanya bisa simpatik lah sama Brunhilde. Dan yang paling menyakitkan yang sudah menyiapkan itu kan semua pelayannya Rosman terutama Brunhilde. Tetapi Wilfrid di sini tuh masih saja mengeluh betapa melelahkannya mengikuti pesta teh yang isinya wanita aja. Perkataannya itu sudah seperti menginjak-injak harga dirinya Brunhilde. Dia di sini marah, tetapi Oswald di sini dengan santai mengabaikan protesnya yang diucapkan dengan sopan. Leonor dalam hati kalau misalkan Riada ada di sini jelas Oswald di sini akan dimarahi. Tapi sayang saat ini yang mempunyai status paling tinggi itu si Oswald ini. Leonor di sini hanya bisa menjadi pendengar yang baik atas semua keluhannya Brunhilde. Sekalipun saat ini dia itu mau melatih semua kesatrianya Ehrenfest dengan buku panduannya Ferdinand. Sebelum pelatihan intensnya, Leonor perlu mengetahui kekurangan dan kelebihannya para kesatria Ehrenfest, termasuk stamina dan kapasitas mananya. Di depannya ada Traugott yang kelihatan sudah kelelahan. Leonor, berapa lama kamu akan membuat kami lari lagi? Leonor tadi sudah bilang untuk membuat mereka di sini lari sampai kehabisan stamina. Dia di sini tuh memuji staminanya Traugott ternyata luar biasa gitu. Traugott di sini yang bales ngomong disuruh lari lagi. Leonor, aku di sini udah nggak kuat lagi, manaku udah mengering. Sekarang gilirannya Alexis yang kelihatannya sedang menembakkan panah mananya. Tetapi Leonor di sini meminta Alexis untuk menembakkan 2 panah lagi. Leonor memperingatkan Alexis ini ketika mananya menipis, akurasi tembakannya itu menurun. Jadi ketika mananya menipis saat ini, itu bisa menjadi latihan agar saat mananya menipis tetap bisa akurasinya tepat. Yang intinya melatih konsentrasi saat mananya terkuras. Leonor benar-benar melatih para magang kesatria sampai batas mereka. Dan mencatat statistik kemampuan para kesatria Ehrenfest di sini dengan kertas tanaman yang dibuat sama Rosman lebih praktis daripada perkamen kayu. Leonor benar-benar menikmati kepraktisan kertas tanaman. Leonor di sini yang bahagia sedang mencatat kemampuan magang kesatrianya Ehrenfest, tetapi magang kesatria yang dilatih di hadapannya itu sebagian besar tergeletak di tanah, layaknya ikan yang dikeringkan di tepi laut. Suasananya benar-benar hening. Sebelumnya para kesatria di sini sudah meminum potion pemulihan mana maupun staminanya. Dan Leonor di sini masih melanjutkan latihannya dan berencana untuk memberikan ramuan itu lagi. Terdengar teriakan seorang gadis dengan rambut oranyenya dengan senyum cerahnya. Judith mendatanginya. Dia di sini sudah menyelesaikan semua kelasnya, jadi minta tolong untuk ikut latihan kesatria. Leonor di sini menyambutnya dengan baik. Judith datang di waktu yang sangat tepat. Jangan Judith, jangan kesini. Kamu itu masih kelas 2. Cepat lari selagi kamu itu masih punya kesempatan. Rudolf, kamu itu kelihatannya sudah pulih ya. Mungkin kamu harus lari lagi sampai batas staminamu habis kali ini. Saya minta maaf, saya di sini belum pulih sama sekali. Kalau begitu kamu itu harus diam. Jangan mengatakan sepatah kata pun. Sekarang Judith, kamu harus mulai juga. Judith di sini hanya ternganga, tak tahu apa yang terjadi. Leonor langsung mencengkeram jubah Judith yang membuat Judith langsung panik. Leonor itu sangat memuji kemampuan jarak jauhnya Judith yang sangat berguna dalam strategi yang lebih luas nanti. Aku tersentuh Judith, kamu mau mengikuti pelatihan lebih awal. Pertama-tama aku akan mengukur staminamu dulu. Setelahnya aku akan memeriksa kemampuan jarak jauhmu.
Tak butuh waktu lama sebelum Judith di sini tepar di dekat kakinya Leonor seperti para kesatria yang lainnya. Dalam hati, para wanita bangsawan itu tak pantas untuk berbaring di tanah, tetapi orang yang ada di pelatihan ini tak ada yang berpikiran seperti itu sama sekali. Mereka di sini nggak ada yang sempat untuk berpikir masalah menjaga keanggunan. Karena pada momen itu mereka di sini sehati merasakan penderitaan yang sama. Aku itu seharusnya mendengarkan Rudolf sama. Kenapa aku tadi gak mendengarkan? Aku tak percaya pelatihan di Royal Academy itu bisa sekeras ini. Astaga Judith, aku dengar kamu juga berlatih di Kinberger sebelumnya. Pantas saja staminamu itu luar biasa. Benar-benar mengejutkanku, bahkan kamu sekarang sudah pulih sampai bisa berbicara. Judith di sini itu menyangkalnya. Dia di sini udah benar-benar lemah. Dia sudah tak sanggup bicara lagi. Judith hanya bisa menangis penuh keputusasaan. Bagi Leonor itu adalah tangisan penuh semangat. Saat dia dengan panik menggelengkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca, Leonor dalam hati melihat Judith ini kelihatan sudah pulih dengan cepatnya. Dan merasa kalau Judith ini memang pantas menjadi kesatria. Dia mungkin punya kesempatan untuk dilatih sama Bonifatius, mengalami penuh kemanfaatan, peningkatan yang luar biasa dan siksaan dari pelatihannya Bonifatius karena rasa cintanya kepada cucunya. Setelah semuanya pulih nanti, kita akan berlatih serangan berulang dengan kekuatan yang sama, menggunakan jumlah mana yang sama. Judith di sini tuh tanya ketika mereka mulai latihan, Leonor mau ngapain? Saat kalian di sini tuh istirahat, aku akan kembali ke asrama dulu untuk membawa lebih banyak potion untuk pemulihan kalian lagi. Leonor di sini dengan santainya jalan keluar dari tempat latihan, sedangkan para murid hanya bisa menjerit, "Tunggu, kita masih ada latihan lagi." Roven Sensei yang kelihatannya berada di dekat pintu keluar yang kelihatannya telah mengawasi pelatihan mereka dari tadi, di sini tertawa sendiri. Ternyata Ehrenfest mengerahkan semuanya untuk latihan. Dia mengira Ehrenfest di sini akan berpuas diri setelah kemenangannya pada Dieter sebelumnya. Perkiraanku ternyata salah, tapi itu baguslah. Sebenarnya ada beberapa murid yang sombong juga di antara kita. Bahkan selama pertandingan Dieter sebelumnya, Rosman sama mengatakannya bahwa lebih baik Ehrenfest di sini tuh kalah untuk bisa mengetahui kelemahan kita. Dan saat ini saya baru mengerti makna dari perkataannya Rosman sama itu. Aneh saja, semua magang kesatria di sini mengetahui apa yang Rosman sama katakan. Leonor di sini kembali menatap tempat latihan. Roven Sensei di sini bingung. Oh, Rosman sama bisa mengatakan itu? Serius? Siapa sih sebenarnya Rosman sama itu? Bagaimana bisa kandidat Archdruid itu bersikap seperti itu? Leonor dalam hati juga bertanya-tanya. Terutama ketika dia itu mengetahui kalau Rosman sama itu telah mempelajari pelajaran tertulis dan kursus kesatria untuk mengajari Angelica. Cornelius juga cerita kalau Rosman sini juga sudah membaca buku strategi yang dimiliki komandan kesatria di rumahnya. Leonor memang sudah tahu kalau Rosman sini ikut ordo kesatria dalam membasmi Trombe sebelumnya sebagai gadis kuil. Tetapi apakah itu cukup untuk menjadi seseorang yang bisa memerintah saat pertandingan Dieter sebelumnya? Leonor aja yang sudah di jurusan kesatria tak pernah terpikirkan olehnya kalau kelas tertulisnya itu ada hubungannya dengan praktik kesatria. Kalau bayanganku sendiri itu mirip ketika kita belajar matematika yang kelihatannya nggak ada manfaatnya, ternyata itu bisa bermanfaat ketika diterapkan pada pemrograman. Bagi Leonor, Rosman lah yang menyadarkan hal itu. Terutama pada Dieter sebelumnya, Rosman bisa mengeluarkan strategi yang sangat unik. Leonor sekarang mungkin bisa membuat strategi tandingan itu. Tetapi pada momen itu kan Dieternya tiba-tiba banget. Leonor di sini hanya akan mengikuti arus saja, dia juga akan panik seperti yang lainnya. Semakin direnungkan, Leonor di sini sadar kalau Rosman di sini itu benar-benar tak normal. Supaya Ehrenfest di sini bisa membentuk kekuatan ke tahap berikutnya, semua kesatria magang kita harus menghadapi batasnya. Leonor di sini memang meminta para kesatria berlatih hingga batas mereka untuk tujuan mengumpulkan informasi atas kemampuan mereka. Tetapi yang benar-benar penting sebenarnya adalah mempelajari seberapa banyak yang dapat mereka lakukan dalam pertandingan yang sebenarnya. Leonor juga ingin tahu kira-kira berapa persentase kekuatan yang bisa mereka pertahankan dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan kata lain kamu itu ingin pertandingan ulang ya? Rauven di sini tuh tahu kalau Leonor itu menginginkan pertandingan ulang antara Ehrenfest dan Dunkelverger demi kepentingan mereka sendiri. Karena pasti akan sangat berbeda dengan Dieter sebelumnya. Mereka bisa menang tipis karena strateginya Rosman, tapi kali ini superioritas lawan akan benar-benar jelas. Benar Rauven Sensei, saya di sini berharap kalau mereka di sini tuh menyadari kelemahan mereka sesegera mungkin. Tapi pastinya bagi Dunkelverger, Ehrenfest bukanlah tantangan tanpa Rosman sama. Itu pasti hanya akan buang-buang waktu saja bagi mereka. Tidak, di sini aku sebagai guru, aku akan melakukan apapun untuk bisa meningkatkan kekuatan para siswa. Belum lagi Dunkelverger di sini juga menginginkan pertandingan ulang dengan Ehrenfest. Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepada mereka
seberapa besar dampaknya seorang ahli strategi dalam pertandingan yang sebenarnya. Mendengarnya, Leonor jadi paham ternyata Dunkelverger juga ada beberapa kesatria magang yang hanya peduli dengan kekuatan individu saja, nggak peduli sama koordinasi dan strategi. Baiklah, saya di sini akan kembali ke Ironfest dalam 3 hari. Jadi saya berharap akan menyerahkan semua detailnya kepada Anda. Kau berencana memaksakan semuanya itu kepadaku ya? Kelihatannya kamu kedepannya nanti bisa menjadi ahli taktik yang luar biasa. Aku nggak mengira ternyata Leonor di sini settingannya itu bisa memanfaatkan gurunya dengan belak-belakan kayak gitu. Itu adalah harapan saya untuk bisa belajar dari contoh terhormatnya Rosman sama dan Ferdinand sama. Masih banyak yang perlu saya perbaiki dan pelajari. Saya di sini akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal itu. Mendengarnya, Roven di sini terkejut. Dia di sini tertawa setelahnya. Leonor pergi ke asrama Roven di sini yang menggantikan pelatihan dasar untuk para kesatria sekarang. Pada hari sebelum berangkat ke Ironfest, Wilfried di sini mengumpulkan semua magang kesatrianya di aula utama, mengabarkan kalau Roven Sensei meminta pertandingan ulang. Kabar itu langsung membuat heboh para kesatria magang. Leonor juga pura-pura kaget. Dia di sini tuh minta izin bicara kalau kekuatan Ironfest sekarang itu lebih rendah karena Angelica dan Cornelius itu nggak ada. Dan mereka di sini itu belum mempunyai strategi yang cukup bagus untuk bisa mengalahkan Dunkelverger. Jadi pasti akan sulit untuk memenangkannya. Wilfried di sini tuh hanya bisa meringis sendiri. Apakah kamu mengatakan aku harus menolak ini? Ini adalah permintaan dari kadipaten yang lebih besar. Bagaimana bisa aku menolaknya? Memang benar di sini kita tak mungkin bisa menolaknya, tetapi kita tak mungkin bisa memenangkannya. Para kesatria di sini mulai mengangguk. Traugot menatap Leonor dengan tatapan yang sangat menantang. Tidak, Leonor. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kekuatan kita. Kita sudah berlatih begitu kerasnya. Kita pasti lebih kuat daripada sebelumnya. Itu benar, sebelumnya juga kita sudah memenangkannya. Para kesatria pun mulai bersemangat untuk pertandingan ulangnya. Semua kesatria memang sudah melakukan pelatihan dasar untuk mempelajari batas mereka, tetapi itu saja nggak akan cukup untuk membuktikan kalau mereka lebih kuat daripada Dunkelverger. Ya, satu kemenangan telah memberikan mereka kepercayaan diri yang tidak semestinya, seperti yang diharapkan oleh Leonor. Mereka perlu mengalami kekalahan yang sangat telak. Melihat semangat para kesatria, Wilfried di sini itu mengangguk puas. Leonor, bicarakan dengan Alexis, kemudian tetapkan tanggal untuk pertandingan nanti. Saat itulah Leonor di sini merasakan kemarahan yang dirasakan Brunhild. Sangat membuat frustasi mendengar Wilfried di sini memerintah Leonor seolah dia itu mempunyai hak untuk memerintahnya. Tapi untuk saat ini, Leonor itu bisa senyum tenang. Sayangnya, saya di sini akan kembali ke Ironfest besok. Pada Dieter sebelumnya, pemain kuncinya adalah para kesatrianya Rosman sama. Dan pada Dieter kali ini, mungkin saja Anda bisa menggunakan kesatria Anda. Rencana Leonor berhasil, memang dari awal niatnya itu agar Dieternya itu berlangsung ketika Leonor balik ke Ironfest. Jadinya Leonor di sini bisa menghindari pekerjaan yang sangat membosankan, terutama disuruh sama Wilfried layaknya Brunhild sebelumnya. Lebih nikmat bagi Leonor untuk mendiskusikan strategi dan pelatihan khusus sambil menyerahkan informasi tentang kemampuan magang Ironfest yang sekarang. Lalu diskusi pelatihan untuk turnamen antar kadipaten nanti bareng dengan Cornelius. Sambil merencanakan apa yang akan dia lakukan nanti dengan bahagia, Leonor pun kembali ke Ironfest dan memasuki lingkaran teleportasi. Itulah SS yang sangat luar biasa dari Leonor. Berbeda dengan Brunhild di sini yang hanya bisa menelan kemarahannya sendiri yang hanya bisa disampaikan kepada sahabatnya, tetapi Leonor di sini bisa menghindari Wilfried dengan sangat elegan dan terencana, seperti yang diperkirakan Rosman. Sekalipun kesatria, dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa untuk menghindari hal-hal yang tak dia senangi. Nggak nyangka ternyata udah hampir 30 menit. Mungkin sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa lagi.